Sudah. Pemirsa Sirat RCTI, melakukan kegiatan alam seperti naik gunung memang tak menjadi pilihan semua orang untuk melakukan aktivitas itu. Bukan hanya dibutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga keberanian dan persiapan mental untuk bisa mendaki hingga ke puncak. Dan ketika Dul Jailani juga kekasihnya Tisa Biani memilih untuk melakukan aktivitas naik gunung bersama teman-temannya, sepasang kekasih yang mulai go public pada Oktober 2020 ini memilih Gunung Papandayan yang memiliki ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut tersebut. Mereka pun sampai jatuh bangun menyusuri jalan setapak yang membelah gunung yang berada di Garut, Jawa Barat itu. Berjalan di tanah berbatu kapur, Dul pun sempat terjatuh. Dul dan Tisa beradventure tuh. Mbak, nyari apa mbak? Nih buat bantal. Kalau saya nggak bisa megang tas karena ada problem di punggung, ada pen. Ini setelah mungkin hampir 5 tahun lebih ya terakhir semenjak alhamdulillah di Mahameru naik gunung. Ini gunung apa nih? Papandayan. Tapi kita nggak bisa ngeremehin gunung apapun itu. Dan kali ini ada sedikit berbeda. Waktu itu saya jomblo. Sekarang naik gunungnya sama Namanya? TB. Nyonya TB. Oke, untuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Papandayan Indonesia. Best. Sudah. Di-record lagi. Aman lagi. Santai dulu. Duduk dulu. Berdarah nggak? Ada inian kok. Sepanjang menjejak langkah di tanah setapak, Dul tak pernah abai pada sang kekasih. Dia selalu memberikan perhatiannya. Terlihat saat Dul memberikan kelopak bunga yang bisa digunakan untuk survival di gunung. Begitupun saat menuju danau, melewati sungai kecil, Dul menggandengkan tangan Tisa. Betapa manisnya mereka saat keduanya mengayunkan tubuh mereka dengan menggunakan hammock berwarna oranye. Oh itu guna. Nah guys, Digigit Itu dong. asem. Dul itu kan sudah buat gak jadi. guys, kita masih di pendakian. Kita mau ke danau. Nyantai terus lagi set tenda. Tapi saya kecapean. Untungnya ada para bapak porter yang baik-baik. Alhamdulillah lancar sejauh ini. Ya kita siapa ya? Berusaha berpositif thinking, bersyukur. Ketika gelap telah turun, sambil duduk melingkar bersama mereka membuat api unggun. Bunyi berderak terdengar saat bara api melahap batang kayu. Dan diam-diam, Dul menyiapkan sebuah kejutan manis untuk sang kekasih yang belum lama ini berulang tahun ke-21. Membawa piring beralas kertas dengan lilin di atasnya, Dul pun menyanyikan lagu ulang tahun. Tisa sangat terkejut atas kejutan yang diberikan sang kekasih. Usai make a wish dan meniup lilin, Tisa mencicipi kue tart ala anak gunung yang terbuat dari mie instan. Tak lupa Tisa juga menyuapi Dul yang terlihat puas bisa memberikan kejutan untuk sang pacar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya, itu
mie Gak sama usah pakai telur. sendok lah. Sendok. Iya. Makasih ya Mas. Belajar menjaga komitmen, belajar saling bantu, saling mengisi, saling menepati janji. Ya kita mencari berkahnya aja deh. Tak lengkap rasanya jika mendaki Gunung Papandayan jika tidak singgah ke hutan mati. Sebuah padang yang menyajikan pemandangan pohon-pohon kering yang berdiri tegak tanpa daun. Bahkan beberapa batang pohon terlihat menghitam, menambah eksotik kawasan itu. Dan pemirsa, inilah keseruan Dul dan Tisa menelusuri kawasan hutan mati Gunung Papandayan. Ini apa lahar apa nih? Yang waktu letusan itu, yang 2002 itu. Iya, 2002. Meninggalkan keromantisan Dul Jailani dan Tisa Biani yang melakukan pendakian ke Gunung Papandayan. Pemirsa Silet RCTI, siapa yang tak kenal sosok Cinta Laura? Seorang artis berbakat tak hanya di dunia model, seni peran maupun tarik suara. Pemilik nama Cinta Laura Kills di usia mudanya 29 tahun ternyata mampu membangun kerajaan bisnis yang bergerak di berbagai bidang. Mulai dari industri kreatif, food beverage, hingga kegiatan sosial yang patut mendapat acungan jempol. Dan pemirsa, inilah Cinta Laura memperkenalkan bisnis yang dimilikinya saat tim Silet secara khusus menggerebek tempat usahanya kemarin. Hai pemirsa Silet, aku hari ini mau ngasih kalian tour Creative Hub aku, Rumah Serada Semesta, yang sebenarnya baru aja grand launching minggu lalu bareng Mas Menteri Sandiaga Uno, Pak Ahok, dan banyak tamu-tamu yang sangat aku hormati lainnya. Tapi khusus buat kalian, aku akan memberikan private tour dari. Lihat tuh logo kita di situ. Kalau malam-malam cantik banget karena ada lampunya. Ini ada electric locknya, tapi kalian nggak boleh lihat. So stay there. Sebenarnya ada fingerprintnya juga, tapi nggak tahu kenapa hari ini nggak. It's not working. So come in. Nah, orang lain kalau bukan kalian sebenarnya nggak boleh masuk lewat sini, harus masuk lewat pinggir sana. Nah, alright guys, jadi di sini ini adalah logo-logo dari beberapa business unit yang aku punya. Ini belum komplit loh. Jadi yang kalian lihat di sini belum komplit, tapi aku pernah cerita di grand launching kemarin bahwa Cinta Para Semesta adalah holding company aku atau perusahaan induk aku. Kenapa Cinta Para Semesta namanya? Karena aku percaya bahwa rasa cinta harus menjadi dasar dari segala hal yang kita lakukan dan juga segala hal yang kita pikirkan untuk mengambil keputusan. So Cinta Para Semesta, love is the face of the universe. Cinta adalah muka dari semesta kita ini. Bisnis yang dibangun Cinta Laura tersebar di berbagai tempat, namun semuanya dikelola dari satu tempat di selatan Jakarta. Tempat yang diberi nama Serada Semesta berdiri di atas lahan seluas 3 hektar dengan berbagai bangunan pendukung. Dan secara khusus, Cinta Laura mengajak tim Silet untuk room tour kantor mulai dari office space, ruang serbaguna hingga dance studio yang diberi nama Ruang Brahma. Yang istimewa, Cinta juga mengajak untuk melihat ruang pribadi miliknya yang digunakan untuk menyimpan baju-baju dance miliknya.
Cinta pun menunjukkan satu baju favoritnya yang dibuat oleh desainer ternama di Amerika. Si kumpulan majalah-majalah aku dari awal karir aku sampai sekarang, dan sebenarnya ini pun belum komplit karena sekarang sebenarnya ada 2 cover majalah yang aku jadi covernya tahun ini yang belum aku pajang di sini. Dan sebenarnya itu juga bukan cover pertama aku, tapi of course karena aku orangnya perfectionist dan ingin yang terbaik, aku hanya majang cover-cover majalah yang aku suka. So yang jelek-jelek aku nggak taruh di sini karena banyak sebenarnya yang jelek-jelek yang agak malu-maluin. So I'm only showing you guys the good ones. Dan ini tahun 2008 tuh yang paling kiri sana, 2008. Di sini adalah lantai kedua, di mana kita bisa lihat view keluar. Tuh orang-orang di kantor aku lagi nggak tahu ngapain di luar sana sekarang. Kalau kalian lihat ke bawah, kucing aku, anak aku lagi tidur, namanya Ramona. Ini pencahayaannya enak banget karena matahari masuk dari luar. Dan kenapa aku ngebangun office space di daerah sini kayak gini? Karena aku terinspirasi oleh Google Office. Seperti kalian tahu kan, Google Office nggak seperti kantor pada umumnya. Layoutnya fun, sangat anak muda, dan itu tipe kantor yang aku inginkan buat ya CPS ini. Baru akhir-akhir ini aku merenovasi tempat baju-baju dancers aku yang tadinya nggak karuan, sangat messy. Silahkan berdiri di situ. Ini sekarang lebih tertata. Ini sebenarnya semua baju-baju dancers aku selama kita perform beberapa tahun terakhir. Dan baju ini kita beli dari sebuah toko di West Hollywood yang juga adalah toko atau design house yang mendesain baju-baju buat Jennifer Lopez, Janet Jackson, Lady Gaga, Toni Braxton, Michael Jackson. Jadi orang ini tuh bener-bener legendaris. Dan aku beruntung banget bisa ketemu sama dia karena dia yang bikin salah satu baju buat video klip aku. Dan mungkin kelihatannya simple, tapi ini nggak murah guys. Mahal banget tapi worth it. Ini adalah ruang multi-purpose atau ruang serbaguna. Tadi kita kan sempat press conference untuk single terbaru aku bareng Ramen Girl bernama Bossy. Jadi karma ini filosofinya adalah apapun yang kita buat dalam ruangan ini, apapun output kreatif yang kita buat di ruangan ini akan kembali berlimpah kepada kita hal-hal positif juga. Brahma ini adalah sebuah dance studio yang sebenarnya orang-orang yang latihan di sini juga keren-keren loh guys. JKT48 udah pernah latihan di sini. Elo udah pernah latihan di sini, Ramen Girl udah pernah latihan di sini, dan beberapa kelas-kelas dance juga udah pernah dilaksanakan di sini. Berkarir sejak usia masih sangat belia, berbagai torehan prestasi dan karya pernah dilahirkan oleh perempuan blasteran Indonesia Jerman ini. Meski begitu, Cinta Laura tak pernah berpuas diri. Dari dunia entertain yang membesarkan namanya, lulusan dari Columbia University ini terus akan membangun lini bisnisnya. Meski begitu, Cinta Laura tidak akan meninggalkan dunia entertain yang telah membesarkan namanya. Aku kan udah kerja di dunia entertainment lumayan lama ya, dan aku selalu percaya bahwa sebagai manusia kita nggak pernah boleh puas. Kita harus selalu men-challenge diri kita sendiri dan terus berkembang. Nextnya, wow, jujur sekarang kayaknya aku mau fokus membuat semua lini bisnis-bisnis tadi yang aku mention solid dulu ya. Bener-bener bikin kita dipercaya dan dikenal oleh banyak orang di industri kreatif. Tapi mungkin kedepannya yang aku inginkan adalah membangun lebih banyak rumah serada semesta di seluruh Indonesia. Menjadi public figure dengan kehidupan yang selalu dikaitkan dengan kemewahan, Cinta Laura justru memilih jalan yang berbeda dengan penghasilan fantastis yang diperolehnya. Cinta tak begitu suka dengan barang-barang branded. Cinta justru mengalokasikan uang miliknya untuk kegiatan sosial. Bukan hanya membantu masyarakat tidak mampu, tetapi juga bagaimana melakukan pemberdayaan lewat leadership classes. Dan program sosial yang kini tengah dikerjakan oleh Cinta Laura adalah mengajak pelajar dan mahasiswa untuk menyisihkan uang jajannya yang kemudian akan dialokasikan untuk membangun jembatan di Kalimantan. Act of Love itu adalah sebuah gerakan
yang aku mulai, yang suatu hari aku ingin jadikan yayasan sendiri, di mana kita sekarang bergerak di 5 bidang. Ada beasiswa, infrastruktur pendidikan, biaya guru, kesehatan, dan juga leadership classes. Untuk mendonasikan sedikit dari uang jajan mereka untuk membantu membangun sebuah jembatan di Kalimantan bagi anak-anak yang untuk sekolah aja harus ngelewatin sungai yang arusnya deras dan bahaya. Meninggalkan kemesraan Dul Jailani dan Tisa Biani saat summit di Gunung Papandayan, juga melongok bisnis cinta Lora yang digerebek oleh tim Silet. Saatnya mendengar kisah yang bikin merinding dari Ruben Onsu tentang villa yang dimilikinya. Seperti apa kisahnya?